Lebih dari 6.000 jiwa dikabarkan meninggal dunia akibat gempa yang melanda Turki dan Suriah. Untuk mengetahui kondisi terkini terkait gempa yang terjadi di Turki, kita tersambung dengan koresponden MGN yang berada di Istanbul, Turki. Ada Fardal Hilmas bergabung bersama kami. Fardal, selamat pagi waktu Indonesia dan juga waktu tengah malam waktu Turki. Kami ingin update informasi terkini, sudah berapa total korban yang tercatat di sana? Baik, Mas, saat ini tercatat baru saja tadi dinyatakan untuk korban tewas sekarang ada 3.945 jiwa yang tewas, kemudian yang wafat, kemudian ada 23.000 lebih yang luka parah. Dan ada alhamdulillah sekarang ada hampir 9.000 yang berhasil diselamatkan yang keluar dari bawah puing-puing reruntuhan yang dengan selamat. Demikian. Dan ya ada laporan juga dari Suriah itu ada korban wafat ada 1.840 orang. Jadi sekarang kalau jumlah keduanya itu sudah hampir 6.000. Demikian, Mas. Sudah ada 6 ribuan yang meninggal dunia. Lantas untuk pengungsian saat ini ada di titik mana saja, Fardal? Maaf, saya boleh diulang, Mas? Baik, Fardal, untuk pengungsian saat ini terpusat di mana saja titiknya? Pusat-pusat pengungsian saat ini di setiap kota, baik di setiap wilayah bencana itu semua kebanyakan dipusatkan di gedung-gedung olahraga, gedung-gedung sport center yang masih kokoh gitu, yang besar, luas dan masih kokoh dan dianggap bahwa itu masih kuat. Dan sekolah-sekolah juga asrama-asrama pelajar serta bangunan-bangunan umum misalnya masjid, perpustakaan yang dilihat bahwa bangunan itu masih kokoh dan bisa agak jauh dari tempat bangunan-bangunan rubuh lainnya. Di setiap kota, di setiap tempat, misalnya Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakir, semua lebih banyak ke situ. Terutama di Gaziantep. Dan ada juga, ya. Baik, silakan, Fardal. Iya, dan ada juga misalnya kalau masih ada bangunan yang mereka menyatakan bahwa ada rumah-rumah yang dinyatakan aman gitu ya, itu warga juga mengundang orang lain boleh masuk ke situ. Cuman kebanyakan rumah-rumah itu mereka sangat takut untuk menempatinya kembali gitu, karena gempa susulan masih terus ada, walaupun tidak besar, tapi hingga saat ini dinyatakan bahwa ada lebih dari 300 gempa susulan. Memilih bangunan yang cukup kokoh, terutama khususnya di kota Gaziantep karena epicentrum gempa berada di kawasan kota Gaziantep tersebut. Lalu bagaimana proses penyaluran bantuan ke titik lokasi? Apakah ada kendala? Sejauh ini penyaluran bantuan tidak ada kendala karena semua tersalurkan dengan baik, apalagi saat ini sudah ada 65 negara bantuannya sudah tiba di Turki, jadi itu akan sangat memudahkan dan itu sudah mulai sudah disalurkan dengan ke seluruh wilayah, ke 10 titik bencana. Bantuan juga sudah mulai datang dari internasional. Lantas kebijakan pemerintah Turki yang diterapkan dalam menghadapi bencana ini seperti apa, Fardal? Kemarin dinyatakan bahwa pemerintah menyatakan ada yang berkabung nasional selama 1 minggu dan semua sekolah ditutup hingga 1 minggu juga. Kemudian juga Presiden Recep Tayyip Erdogan sudah menggelontorkan 100 miliar lira untuk mengalami semua ini. Kemudian dibentuklah krisis center juga di Ankara dan menyatakan 3 bulan masa darurat untuk 10 wilayah yang terdampak gempa. Dan juga tadi baru saja dikeluarkan bahwa pesawat atau penerbangan pergi dan pulang dari 10 wilayah bencana itu free atau gratis selama 2 bulan ini.
Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan yang untuk memudahkan masyarakat untuk datang ke situ dan juga untuk pembangunan kembali 10 wilayah yang terdampak. Ada 3 bulan Demikian, masa Mas. tanggap darurat. Kemudian untuk warga Ya. negara Indonesia yang berada di Turki saat ini, penanganannya bagaimana? Hingga tadi siang itu kami belum dapat lagi informasi terkini dari pihak KBRI Ankara, karena sebagaimana kita ketahui tadi pagi tim dari KBRI Ankara yang dipimpin langsung oleh Bapak Duta Besar Lalu Muhammad Iqbal datang mengunjungi kota-kota yang berdampak besar seperti ke Gaziantep, ke Kahramanmaraş, ke Diyarbakir, Hatay, di mana itu kita ketahui jaraknya sangat jauh dan ada kendala cuaca yang sangat buruk itu membuat perjalanan yang tadinya mungkin misalnya dari Ankara ke Gaziantep itu 7 jam, itu akan ditempuh dalam 9 jam atau 10 jam bahkan. Misalnya dari Ankara ke Diyarbakir itu bisa 9 jam, tapi karena cuaca dan keadaan saat ini yang sangat musim dingin dan juga salju sedang lagi deras-derasnya, itu bisa menjadi 13 jam. Dan saat ini kami belum mendapatkan berita terkini dari pemerintah, dari KBRI Ankara, apakah sudah kembali ke Ankara atau belum. Tapi yang jelas tadi pagi sudah berangkat dan membawa 1 kontainer bahan bantuan untuk masyarakat Indonesia yang di semua wilayah terdampak. Fardal, apakah nantinya bencana, ya. warga negara Indonesia yang menjadi korban dari gempa di Turki ini akan dikumpulkan di satu lokasi atau memang nanti akan bantuan diberikan ke tiap-tiap kota tempat mereka tinggal? Saat ini tadi pagi itu dari Bapak Duta Besar menyatakan bahwa akan mengevakuasi sebanyak 104 orang warga negara Indonesia yang terdampak dan 10 orang yang luka-luka, tapi 4 orang dari luka-luka itu sudah ditangani di rumah sakit setempat. Kemudian yang 6 orang akan dibawa ke Ankara, dievakuasi ke Ankara untuk mendapatkan pengobatan. Yang lain itu yang 104 akan diungsikan, dievakuasi ke Ankara, akan menempati rumah kediaman Duta Besar di Ankara di Wisma Indonesia. Yang lainnya itu menyatakan akan tetap stay di lokasi mereka masing-masing, di tempat mereka masing-masing. Olehnya itu tadi pemerintah Indonesia membawakan bahan bantuan berupa makanan instan, mie instan, berupa kompor, ya, kompor gas yang kecil yang bisa mereka pergunakan, kemudian selimut, pemanas gitu. Itu. Jadi mereka kan tetap ada yang sudah memutuskan untuk tetap tinggal di tempatnya masing-masing, ada yang juga berkenan untuk dievakuasi karena mereka sudah tidak punya tempat tinggal. Demikian, Mas Ferdian. Ya. Fardal, apakah ada data warga negara Indonesia yang mungkin belum ditemukan atau masih lost contact hingga saat ini? Hingga saat ini ada 5 orang, yaitu yang ada 2 orang adalah pekerja spa terapis atau PMI di Diyarbakir, kemudian di Antakya masih ada 3 orang, yaitu keluarga ya beserta anak itu belum dapat dihubungi. Kemudian dari kami juga dari simpul-simpul organisasi yang ada di Turki ini juga ada beberapa teman yang belum bisa kami hubungi, gitu ya. Kami belum mendapatkan respons dan itu yang kami sedang tunggu. Kemarin tadi saya baru dapat lagi 1 yang tadi kemarin kita sudah susah hubungi, ternyata sekarang bisa karena charge teleponnya habis. Jadi dan dia mengungsi ke rumah ke tempat di kantor temannya gitu yang masih aman gitu. Tapi 1 sudah, sekarang tinggal yang 5 orang itu dan ada 3 orang yang belum kami bisa hubungi gitu Mas. Masih ada 5 orang warga negara Indonesia yang masih dalam upaya terus dihubungi dan kita harapkan agar kelima warga negara Indonesia ini bisa segera terhubung dengan Indonesia. Terima kasih koresponden MGN di Istanbul, Turki, Fardal Yilmaz sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.
Terima kasih.